Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai sosialisasi. Jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai nilai dan norma sosial, nah sekarang kita akan masuk ke materi baru mengenai sosialisasi. Nah, sosialisasi ini sebenarnya sangat berhubungan erat dengan nilai dan norma sosial. Lalu, bagaimana hubungan antara sosialisasi dengan nilai dan norma sosial? Silahkan simak gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan adanya siswa baru di dalam suatu sekolah. Contohnya seperti kalian dulu saat awal kelas 10, kalian sebagai siswa baru di SMA Negeri 1 Banyudono. Sebagai siswa baru, kalian tentu belum mengetahui aturan-aturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Banyudono ini. Nah, maka dari itu, kalian dikenalkan dengan berbagai aturan yang berlaku di sekolah ini. Misalnya, aturan bagaimana memarkirkan motor, aturan pemakaian seragam, aturan memasuki gedung sekolah. Nah, kalian dikenalkan dengan norma-norma tersebut, harapannya agar kalian dapat menaatinya dan tercipta keteraturan di dalam sekolah ini. Nah, tahap di mana kalian dikenalkan terhadap aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di sekolah ini, itulah yang dinamakan dengan sosialisasi. Jadi kalian disosialisasikan atau dikenalkan terkait norma dan aturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Banyudono ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat diketahui bahwa sosialisasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai dan norma sosial. Artinya, sosialisasi ini digunakan sebagai jembatan atau alat bagi sebuah nilai dan norma sosial agar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada ilustrasi di atas tadi misalnya, sosialisasi ini digunakan agar aturan yang ada di SMA Negeri 1 Banyudono dilaksanakan, dipahami, dan juga diterapkan oleh siswa-siswa baru di SMA tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses pembelajaran terkait nilai, norma, cara bersikap, cara bertindak, dan cara berinteraksi di dalam suatu masyarakat. Nah, perlu diketahui juga bahwa di dalam proses pembelajaran ini sudah pasti ada sebuah proses pengenalan. Misalnya seperti tadi, saat seorang siswa baru memahami aturan yang ada di suatu sekolah, mereka akan mengenal norma tersebut dan kemudian mereka akan belajar terkait bagaimana norma tersebut dapat diterapkan. Sosialisasi memiliki 4 tahapan. Nah, 4 tahap sosialisasi ini meliputi yang pertama ada preparatory stage, yang kedua ada play stage, yang ketiga ada game stage, dan yang keempat atau yang terakhir adalah generalized stage. Tahap sosialisasi yang pertama adalah preparatory stage atau persiapan. Tahap ini terjadi pada saat manusia masih bayi, dan pada tahap ini sering disebut sebagai tahap emas karena anak akan diajari hal-hal yang bersifat mendasar dalam kehidupan, seperti anak akan diajari cara makan, cara minum, cara merangkak, dan juga cara berjalan. Karena pada dasarnya seorang manusia dilahirkan ke dunia ini diibaratkan seperti kertas kosong. Mereka tidak mengetahui apapun, maka harus diajari hal-hal mendasar dalam kehidupan tersebut, seperti cara makan, cara minum, cara merangkak, dan cara berjalan. Tahap yang kedua adalah tahap play stage atau meniru. Tahap ini terjadi saat manusia memasuki masa anak-anak. Pada tahap ini, seorang anak sudah bisa meniru tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Misalnya, seorang anak melihat ibunya memasak, nah dia akan meniru apa yang dilakukan ibunya, yaitu memasak dengan cara dia bermain masak-masakan bersama teman sejawatnya. Jadi pada tahap ini, seorang anak itu sudah mampu menangkap atau melihat yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya, dan dia mampu untuk menirukan hal tersebut. Tahap yang ketiga adalah game stage atau siap bertindak. Tahap ini terjadi saat manusia memasuki masa remaja atau ABG. Pada tahap ini, seorang remaja sudah mengenal nilai, norma, serta perannya masing-masing. Namun, mereka belum dapat menjalankan peran tersebut dengan sempurna. Sebagai contoh, seorang remaja memahami bahwa mereka sebagai seorang pelajar tugasnya adalah belajar. Namun tidak jarang dari mereka yang tidak belajar. Karena apa? Karena ya mereka memahami perannya, namun belum dapat menjalankan peran tersebut dengan maksimal. Tahap yang keempat atau tahap yang dapat dikatakan sebagai tahap sempurna adalah tahap generalized stage atau penerimaan norma kolektif.
Tahap ini terjadi pada saat manusia telah memasuki masa dewasa. Nah, pada tahap ini karena seseorang sudah menjadi manusia dewasa yang seutuhnya, maka mereka telah mampu untuk mengetahui perannya dalam masyarakat itu dengan baik, kemudian mereka mampu menjalankan peran tersebut dengan baik pula. Sebagai contoh, seorang yang telah memasuki masa dewasa, mereka akan paham dan melaksanakan norma kesopanan. Bagaimana mereka ketika melewati orang yang lebih tua, mereka akan menunduk dan juga menyapa. Kemudian contoh lain adalah misalnya terkait mencuri misalnya. Orang dewasa sudah akan sangat paham dan memahami bahwa mencuri itu tidak boleh dilakukan karena mereka paham sanksinya, yaitu sanksi dikucilkan oleh masyarakat dan juga sanksi hukum. Jadi orang dewasa ini lebih berpikir mereka akan takut terhadap hukum yang berlaku, makanya mereka melaksanakan atau menghindari hal yang boleh dan tidak boleh di dalam suatu masyarakat. Maka kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah sosialisasi merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami, melaksanakan suatu nilai, norma, dan juga kebiasaan yang ada di masyarakat. Sosialisasi digunakan sebagai jembatan atau alat agar nilai dan norma sosial ini diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi memiliki 4 tahap, yaitu 2P dan 2G. Yaitu yang pertama preparatory stage, yang kedua ada play stage, yang ketiga ada game stage, dan yang keempat atau yang terakhir ada generalized stage. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.